disuruh mendengarkan. Kenapa? Mungkin ada berkah di telinga karena bacaan daripada huruf-huruf Al-Quran. Belum dia orang ini yakin, belum seorang itu percaya akan fadilah harfan fil Quran. Setiap huruf satu di dalam Al-Quran itu berarti hati hadza fulan atau fulana, seorang laki-laki atau perempuan ini bimbang, ya, ngambang. Ngambang itu dia di lautan ibarat di atas kanyut, ya, nggak punya pendirian. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah telah mengumpulkan kita di majlis Lailatul Khamis, yang mudah-mudahan Allah limpah curahkan keberkahan selalu, sehingga di akhirat nanti mudah-mudahan pun kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati, setelah Ramadan mataan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Abil khusus Habiban al-Mahbub Al-Habib Husain bin Tahir Al-Haddad, mudah-mudahan manfaat ilmu berkah, mudah-mudahan digobul hajat, satafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Ahmad, mudah-mudahan dijaga daripada kesusahan, dimudahkan urusan, disatafiahkan badan, dipanjangkan umur. Dan antum semua jamaah majlis Lailatul Khamis, mudah-mudahan diberkahkan ilmu manfaat dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hati yang ngambang, hati dia berbolak-balik, muqallib, maka dibilang gulub, dibilang hati. As-salat, sembahyang seorang itu subuh khusyuk, jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika an-nahar, ketika siang, hatinya tenang. Terus azan zuhur, khusyuk ngerjakan salat zuhur, jaminan Allah subhanahu wa ta'ala sampai asar, hatinya tenang. Muqallib, hati itu dari yang enggak tenang. Berarti bocah lahir, anak kecil lahir, terus mulai bisa ngomong, ya, mulai ngomong. Hati yang gerakkan mulut anak itu berbicara. Terus mulai mendengar, usia berapa bulan mulai mendengar. Hati bocah itu yang menjadikan telinga itu mendengar. Luar biasa. Ar-rijal, seorang laki-laki yang Allah berikan kemuliaan. Kenapa? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mar'ah, an-nisa, seorang perempuan, Allah berikan kemuliaan. Kenapa? Karena rahmat Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qara'tal Qur'an, ketika mendengar seorang ustadz, seorang habib
seorang guru, seorang kiai, abuya, mama, haji, baca Quran, fastami, disuruh mendengarkan. Kenapa? Mungkin ada berkah di telinga karena bacaan daripada huruf-huruf Al-Quran. Belum dia orang ini yakin, belum seorang itu percaya akan fadilah harfan fil Quran. Setiap huruf satu di dalam Al-Quran itu berarti hati hadza fulan atau fulana, seorang laki-laki atau perempuan ini bimbang. Ya, ngambang. Ngambang itu dia di lautan ibarat di atas kanyut, ya. Enggak punya pendirian. Na'udzubillah min dzalik. Salat terus dengan salat. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir di sana dikatakan zikru itu salat. Al-imaduddin, tiang daripada ad-din agama, as-salat. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan alim al-ulama untuk aqimus shalah, untuk mendirikan salat. Kenapa seorang dia khusyuk mengerjakan salat? Karena tumakninah. Ya, tumakninah dalam qiraah Quran, membaca Al-Quran, tumakninah dalam hidup untuk banyak beramal saleh, ya, beramal saleh, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Enggak suka, enggak senang hidup beramal-amal baik, mencegah diri dari apa yang haram yang menghampiri. Seorang yang dikatakan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ketika tatma'inul qulub, ketika mempunyai hati yang tenang, enggak ngambang. Orang hidup antara hitam dan putih. Orang hidup antara baik dan buruk. Wahakata, kenapa Allah Subhanahu wa taala terus mengatakan di dalam Al-Qur'an, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa yarah. Ada di mana seorang itu Allah tentukan akan melakukan perbuatan yang baik. Ada seorang itu ditentukan Allah bila seorang itu bermau untuk melakukan perbuatan buruk. Sunnatullah di sana apa? Allah selalu, ya, dengan apa bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW, dan diutusnya Rasul Nabi Muhammad ila rahmatalil alamin, rahmat kepada seluruh alam, alam jin, alam malaikat, alam manusia, alamul lahut, alam Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban dikatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah Al-Ahzab. Kalimat di situ, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat, berzikir, zikrul anbiya, menyebut nama Nabi Muhammad SAW, menghidupkan ahya'al qulub, menghidupkan hati. Ya, hati enggak tenang, hati ngambang. Kenapa? Karena pandangan, karena pendengaran, karena tempat-tempat yang Allah haramkan, karena keadaan, perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, karena sesuatu yang di sekitar kita, sesuatu yang haram yang Allah perkarakan di akhirat nanti. Ketika dibaca Quran, ketika sembahyang berjamaah di masjid, enggak boleh ditinggal. Ya, karena yang dikatakan ibadah karena sesuatu yang sangat dianjurkan. Andai kata seorang mampu menyelamatkan diri, fadhal, silahkan. Tapi andai kata seorang itu enggak mampu, sekiranya berkumpul untuk mendapatkan pahala, sehingga di akhirat nanti mempunyai bekal supaya mati husnul khatimah, untuk mendapatkan nikmat di alam barzah, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, untuk melihat wajah Rasul, untuk melihat wajah Nabi, wajah Rasulullah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW. Dan seorang itu enggak ngambang hatinya, tenang hatinya,
dengan mendirikan salat, apalagi berjamaah 27 derajat Allah lebihkan keutamaan orang dia salat berjamaah, makmum, imam, luar biasa. Dan di akhirat menjadi amal yang diperhitung-hitungkan Allah Subhanahu wa taala. Salat jamaah dikatakan salat yang ia kerjakan berjamaah, dan orang dilihat Allah, dia enggak hilang di tengah lautan setan, bukan di lautan barakah, bukan di lautan ia selamat, tapi apa yang dikerjakan dia seorang itu mungkin keburukan daripada maksiat tangan, keburukan daripada maksiat telinga, keburukan daripada maksiat mata. Saat akan mendapatkan hisab, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Andai kata hisab yang baik dilakukan tangan, andai apa perbuatan yang baik dilakukan dia punya telinga, andai kata perbuatan yang baik dilakukan dia punya mata, alhamdulillah. Andai kata perbuatan buruk yang dikerjakan dia punya tangan, andai kata perbuatan haram yang diperdengarkan di telinga dia, andai kata sesuatu yang haram yang dilihat mata dia, berarti nantang. Hatinya sudah hanyut dalam lautan kehancuran. Wa na'udzubillah min dzalik. Ba'd min Rasul, jauh daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Sya'ban akhir, mendekati akhir Sya'ban, pertengahan lewat, ya. Pertengahan lewat Sya'ban. Nisfu sudah mulai amal-amal baru lagi. Ramadan diperhatikan, Syawal kembali fitri. Dari awal lagi. Orang terus mendapatkan nikmat. Orang mendapatkan kebahagiaan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul dikatakan Nabi Muhammad, man ahya sunnati, siapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah, faqad ahabbani, maka kita mencintai Nabi Muhammad. Oh, berarti haram neraka buat seorang yang ia cinta kepada Nabi Muhammad yang mempunyai 7 neraka 7 surga. Wa man ahabbani, siapa orang mencintai Nabi Muhammad ia hasil mendapatkan kemenangan di dunia, menghidupkan sunnah Rasulullah, kana ma'i fil jannah. Nabi katakan wa man ahabbani, siapa orang itu mendapatkan kecintaanku, kana ma'i fil jannah, atau dia mencintai aku, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa susah Allah membolak-balikkan hati seorang itu yang ngambang? Enggak. Ketika Allah menghendaki seorang itu kebaikan, malhabi khairan yufaqihu fid din. Ketika Allah menghendaki satu kemenangan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Fathul Mekah dikatakan idza jaa nasrullahi wal fath, Allah tentukan turun ayat ketika amal fil, ketika Allah turunkan itu bala kepada tentara gajah. Allah ketika ia menghendaki sesuatu, inama amaruhu idza arada syai'an, enggak ada sesuatu yang bisa menolak, enggak ada sesuatu yang menghalangi dia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya kepada kita, ya, manusia makhluk yang paling akhir Allah ciptakan. Sebelum kita jin Allah ciptakan, malaikat Allah ciptakan. Kita manusia yang harus memiliki ketenangan hati. Kenapa? Karena hati ngambang, berarti banyak rusak dalam hati kita, kotoran-kotoran yang menghijab apa doa-doa kita Allah ijabah, yang menahan segala apa perbuatan-perbuatan baik untuk kita lakukan. Tangan enggak bisa beramal baik, telinga enggak bisa mendengar yang baik-baik, segala keburukan-keburukan yang apa terlihat di mata. Apes, sering apes, kadang kena musibah, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena jauh dari rahmat Allah. Iya, karena enggak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Salat berjamaah, salat khusyuk tumaninah. Kenapa? Karena Rasulullah Nabi Muhammad khusyuk dalam mengerjakan salat. Beliau dikatakan Rasul Imam al-Mursalin, imam, pemimpin, penghulu daripada Rasulullah Subhanahu wa taala. Dikatakan Nabi Muhammad Zainul Abidin, hamba Allah Subhanahu wa taala paling
ibadah utamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah Nabi Muhammad dikatakan sayyidul mutawaddi'in, pemimpin sayyid daripada orang yang ahli dalam mengerjakan salat lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terus kita melihat di akhirat nanti, amal-amal itu menjadi cahaya, menjadi nur, menjadi munawar, seorang itu bercahaya, ya akan melihat babul jannah, pintu surga, akan menemukan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan di akhirat. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah, karena Nabi Muhammad. Segala sesuatu Allah ciptakan karena Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Dan seluruh alam itu Allah beri dia Rasulullah sebagai rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam yang mana Allah ciptakan. Dan nanti suatu saat hidupnya sunnah Nabi Muhammad itu, ketika di akhirat nanti akan melihat kita umat yang disayang Rasulullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Nabi Muhammad SAW, akan merasakan bahagia, akan merasakan kesenangan hati. Kenapa? Karena al-jannah, karena surga. Dan Nabi terus katakan karena sunnah yang dihidupkan, berarti hati seorang itu gak ngambang lagi. Hati seorang itu mulai paham, mulai ngerti. Pada saat seorang mendapat petunjuk dari Allah. Terus bagaimana cara hati ini tenang? Ingat ketika subuh ngerjakan sholat. Kenapa? Karena sholat ini yang dikatakan puncak-puncaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita enggak sholat berarti kita jatuh dari ketinggian, kita jatuh dari keadaan yang enggak benar. Wah, kalau zahir kita berarti batin, hati itu rusak. Kalau hati rusak berarti jauh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah golongan kita orang yang ahli salawat di bulan Sya'ban ini, dan ngerti bahwa Sya'ban bulan salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sya'ban bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 bulan Allah ciptakan, Allah buat Muharram kata wa kata wa kata sampai Dzulhijjah Muharram, karena 12 Rabiul Awal lahir Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal Rasul dikatakan Nabi Muhammad, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru umati. Dan ini kita di tengah bulannya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita ngerti Rajab kemuliaan dan Sya'ban ketenangan, Sya'ban kebahagiaan, Ramadan itu yang dikatakan kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hasil Ramadan selesai, kita di bulan Ramadan puasa kelar. Mudah-mudahan Allah dapatkan Syawal, dapat pahala berlimpah berjuta-juta, hasil maksud qabul hajat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.